Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Satalita dengan NIM 24040079 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur LD Micro 7 segment. Jadi kita di sini dari tampilan program yang pertama terdiri dari beberapa rung atau baris. Setiap rung menghasilkan satu output, yaitu YB1, YA, YB, YC, YD, YE, YF, dan YG. Input utama berasal dari variabel bernama data. Di bagian atas terdapat instruksi pembanding seperti lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian ada juga instruksi move yang berfungsi untuk memindahkan nilai data ke variabel lain agar bisa diproses lebih lanjut. Cara kerja sistem secara umum: yang pertama, sistem membaca nilai input atau data. Yang kedua, nilai tersebut dibandingkan dengan beberapa batas. Yang ketiga, berdasarkan hasil perbandingan, output tertentu akan aktif. Yang keempat, setiap output mewakili kategori atau kondisi tertentu. Dengan kata lain, program ini bekerja seperti sistem verifikasi otomatis. Penjelasan detail tiap bagian: ada rung awal atau inisialisasi dan pembacaan data. Pada bagian paling atas ada sistem memeriksa kondisi awal, kemudian menggunakan fungsi move untuk menyimpan atau meneruskan nilai data. Yang penting, data perlu distabilkan sebelum diproses, menghindari kesalahan pembacaan saat kondisi berubah cepat. Yang pertama ada output YA. Output YA biasanya berfungsi sebagai indikator bahwa sistem aktif, penanda bahwa data sudah masuk dan siap diproses. Output ini sering dianggap sebagai kondisi dasar atau baseline. Yang kedua ada output YB. Pada bagian ini terlihat kondisi seperti data berada dalam rentan waktu tertentu, misalnya 0 sampai 4. Artinya jika nilai data masuk dalam interval tersebut, maka YB akan on. Yang ketiga ada output YC. YC memiliki kondisi yang lebih spesifik dibandingkan YB. Bisa berupa nilai sempit atau kombinasi kondisi. Ini menunjukkan program tidak hanya membagi data secara besar, tetapi juga bisa membuat kategori yang lebih detail. Yang keempat ada output YD. Output ini biasanya mewakili kondisi tambahan, bisa jadi sebagai fallback atau kondisi tengah, atau sebagai indikator transisi antar rentang. Yang kelima ada output YE. Ini adalah bagian yang menarik karena menggunakan beberapa kondisi paralel. Contohnya data sama dengan 0, data sama dengan 2, data sama dengan 6, data sama dengan 8. Artinya output aktif jika salah satu kondisi terpenuhi. Yang keenam ada output YF. Pada bagian ini terlihat kombinasi beberapa rentang nilai, misalnya 4 sampai 6, 8 sampai 9. Ini menunjukkan program bisa menangani lebih dari satu range untuk satu output. Yang ketujuh ada output YG. Ini adalah bagian kompleks, menggabungkan kondisi AND dan OR. Contohnya data lebih dari 2 dan data kurang dari 6, atau data lebih dari 8 dan data kurang dari 9. Konsep dasar yang digunakan dalam program ini: yang pertama ada ladder diagram atau bahasa pemrograman visual yang menyerupai rangkaian listrik. Yang kedua ada logika boolean, yang artinya AND semua kondisi harus terpenuhi, atau OR salah satu kondisi cukup. Yang ketiga ada perbandingan data, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Range dan klarifikasi, mengelompokkan nilai berdasarkan interval. Yang kelima ada modular output. Setiap output memiliki fungsi yang spesifik. Adapun kelebihan desain program ini: yang pertama mudah dipahami karena visual, fleksibel untuk ditambah kondisi baru, bisa diterapkan pada banyak kasus industri, dan struktur rapi, setiap sudut output dipisahkan. Aplikasi di dunia nyata: yang pertama ada sistem indikator level, yang kedua sorting barang berdasarkan ukuran, yang ketiga ada sistem alarm berbasis batas nilai, yang keempat ada kontrol mesin otomatis. Jadi kesimpulannya, program ini mengolah suatu input menjadi beberapa output.
Menggunakan logika perbandingan dan pengelompokan, setiap output mempresentasikan kondisi tertentu. Dengan ladder terstruktur, mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.